anak-anak yang awalnya menyadari mereka memiliki kemampuan, mereka memiliki gift lah gitu ya dari Tuhan ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah teman-teman, pembahasan kita kali ini saya ingin bahas tentang kenapa sih anak-anak yang memiliki kemampuan atau anak-anak yang memiliki gift gitu cenderung pada awalnya itu merasa depresi atau merasa memiliki tekanan. Nah, dulu saya juga pernah membuat sebuah video yang mengatakan bahwa anak-anak terpilih banyak yang dianggap aneh gitu ya. Nah ini kan ada sebabnya kenapa akhirnya demikian. Nah juga pasti juga di luar sana banyak mengalami akhirnya ketika dia sulit untuk membedakan mana antara kegaiban, mana antara kenyataan, lalu akhirnya kelepasan bicara dengan yang gaib di tengah-tengah orang yang normal, akhirnya dianggap sebagai orang yang aneh. Nah ini akan mengalami tekanan-tekanan tersendiri dari lingkungan. Ya. Juga bahkan ada beberapa orang yang sampai dia merasa depresinya, merasa memiliki tekanan, itu ada yang berusaha untuk menutup kemampuan-kemampuan tersebut. Ya, sebenarnya ini juga tidak ada gunanya menurut saya andaikan ditutup pun. Mungkin itu karena itu hanya sementara. Karena di kemudian hari pasti akan terbuka dengan sendirinya lagi ya. Nah, di sini kita mau bahas tentang kenapa. Ini ada faktornya kenapa anak-anak yang awalnya menyadari mereka memiliki kemampuan, mereka memiliki gift lah gitu ya dari Tuhan ya sejak lahir. Mereka menyadari lalu akhirnya dia kesulitan untuk beradaptasi sehingga menimbulkan depresi. Nah biasanya anak-anak yang mengalami depresi seperti ini itu pada awalnya pasti adanya penolakan di dalam diri. Ya, mereka menolak akan kelebihannya ini. Ya karena mungkin mereka di usia-usia remaja itu masih ingin bergaul dengan lingkungan, masih ingin bergaul dengan teman-teman ya. Tapi mereka melihat hal-hal yang tidak diinginkan sehingga teman-teman lain menganggap dia aneh. Atau bahkan ada juga yang tidak mampu menguasai dirinya. Atau katakanlah tiba-tiba ada yang masuk berkomunikasi, lalu tiba-tiba tengah malam bangun atau tidak bisa tidur sampai menjelang pagi. Nah ini kan anak-anak di usia-usia muda, usia remaja pasti akan merasa depresi, merasa capek, merasa lelah. Ya. Nah ini memang perlunya bimbingan dari lingkungan dan bimbingan dari orang-orang yang lebih paham ya. Nah ini kenapa saya ulas? Agar semua orang menyadari bahwa ketika orang tersebut memiliki kemampuan, memiliki gift, yang pertama yang harus dilakukan adalah menerima, accepted itu dulu, ya, menerima bahwa dia memiliki kemampuan itu. Ya, kenapa selama ini mereka merasa tertekan, merasa depresi, merasa lelah, merasa capek dengan yang dia alami? Karena pasti di dalam dirinya ada penolakan. Nah, ketika dia sudah dapat menerima, ini akan berbeda. Ketika dia akan menerima, ini tentu nanti dia akan, sebenarnya anak-anak seperti ini tentu ada pendamping atau spiritual guide-nya. Nah, spiritual guide ini nanti ini akan ikut menuntun dia, ya, memberitahu bahwa tidak apa-apa seperti ini. Ini memang kelebihannya anak tersebut. Jadi yang dilakukan pertama harus menerima dulu. Setelah menerima, dia akan mulai menyadari bahwa oh memang seperti ini orang yang memiliki kelebihan, dapat berbicara, dapat melihat sesuatu hal yang tidak orang lihat ya, dan bahkan lebih capek memang daripada orang umum lainnya. Nah, setelah menerima, nanti dia akan
diarahkan oleh semesta ini untuk melakukan beberapa hal ya, seperti entah itu dia puasa, entah tiba-tiba badannya tidak doyan dengan suatu makanan, ya, entah tiba-tiba dia ingin senang dengan alam, berkunjung ke yang berbau alam gitu ya, air terjun dan sebagainya seperti itu ya, entah dia tiba-tiba ingin bermeditasi. Nah, ini adalah step-step di mana dia akan mengalami transformasi. Ya ini karena dia menerima. Kalau dia menerima, dia akan mengalami transformasi tersebut. Tapi ketika dia terus menolak di dalam dirinya, dia justru akan terus mengalami depresi. Ya, terutama dari dalam dirinya dan dari lingkungannya sendiri. Nah, ini perlu diwaspadai bahwa di luar sana masih banyak yang mengalami hal ini, ya, dan bahkan ada beberapa yang sampai datang ke tempat-tempat kiai dan segala macam untuk menutup kemampuan tersebut. Ya. Nah, memang menurut saya ini tidak ada gunanya, karena itu nanti akan terbuka lagi. Nah, ini ada perbedaannya dengan orang yang memang belajar tentang spiritual. Memang bonusnya orang-orang yang belajar tentang spiritual akan mengerti tentang ya terbukanya kelenjar pineal sehingga terbukanya mata ketiga. Nah, ini kalau orang-orang yang belajar spiritual kan spiritualnya mereka sudah terbentuk, akhirnya dia belajar. Nah, memang ini nanti ada yang harus diwaspadai juga. Orang yang belajar spiritual akhirnya melihat atau terbukanya mata ketiga, ini perlu diwaspadai lagi, karena di sini ada delusi dan ilusi. Ya, ini harus diwaspadai. Nah, makanya anak-anak yang sudah memiliki gift sejak lahir, ya, ini tinggal dibimbing secara spiritual. Lalu dia diajarkan untuk menerima keadaan tersebut, sehingga dia akan mengalami transformasi yang lebih baik lagi. Jadi saya ingin membahas itu saja, bahwa di luar sana saya masih banyak melihat teman-teman, ada beberapa teman saya juga yang mengalami hal-hal demikian, bahwa dia merasa capek dengan yang dia alami, merasa lelah dengan yang dia alami, sehingga dia menutup kemampuannya tersebut. Ya, ini ya tadi saya bilang, sebenarnya kenapa begitu? Karena ada penolakan di dalam dirinya. Ya, kalau mereka sudah dapat menerima keadaannya, dia akan mengalami transformasi. Ya, semesta ini akan membimbing dia, akan ikut mengarahkan juga, karena pasti orang-orang tersebut juga memiliki spiritual guide atau pendamping spiritual lah gitu ya, yang tidak terlihat juga. Nah, ini akan ikut menuntun anak-anak tersebut. Jadi jangan khawatir sebenarnya anak-anak, ketika anak-anak kita atau di luar sana teman-teman yang sudah memiliki putra dan putri yang memiliki kemampuan tersebut, nggak usah khawatir. Ya, memang awalnya mungkin anak-anak tersebut akan kaget dengan apa yang dia lihat, dan bahkan di titik tertentu dia tidak bisa membedakan mana gaib mana nyata, ya, sehingga orang-orang sekitar melihat dia cenderung aneh. Nggak usah khawatir, ayo kita support, karena memang sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya melihat suatu tanda, bahwa tanda ini semesta sedang membuka, istilahnya banyak sekali membangkitkan spiritual orang-orang, ya. Semesta lagi membuka hal itu, semesta lagi membuka, bahkan yang orang-orang yang tadinya ditutup ini akan mulai dibuka dengan sendirinya, ya, kemampuannya itu. Nah, ini semesta lagi membuka hal itu. Jadi makanya tadi saya bilang, ketika orang-orang yang memiliki kemampuan menutup kemampuannya, ini menurut saya tidak ada gunanya, karena ini kemarin saya melihat tanda bahwa semesta sedang membuka kemampuan orang-orang tersebut dari sisi spiritual, dari sisi intelektual, dan bahkan dari sisi yang lain juga, ya. Jadi kemampuan, banyak sekali orang yang terbuka mata ketiganya, ya. Nah, ini juga perlu diwaspadai, karena setelah itu akan ada fase delusi dan ilusi, ya. Nanti mungkin akan saya bahas di kesempatan lainnya, ya, tentang delusi dan ilusi ini. Nah, mungkin itu aja video yang bisa saya sampaikan hari ini.
semata-mata saya hanya ingin saling mengingatkan saja. Saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Itu aja hari ini. Rayu, rayu, rayu.